Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Deva Asya Safariha dengan NPM 2113065. Saya adalah mahasiswi semester 1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro. Menjaga kesehatan tubuh di masa-masa new normal seperti sekarang ini adalah hal yang harus diprioritaskan oleh semua orang. Pasalnya, virus COVID-19 ini lebih mudah menginfeksi orang-orang dengan sistem imunitas yang lemah. Menjaga sistem imunitas agar tetap kuat di era new normal seperti sekarang ini sebenarnya itu tidak sesulit seperti yang dibayangkan oleh teman-teman semua. Bahkan kita dapat dengan mudah untuk melakukannya dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Kita cukup melakukan cara-cara sederhana agar tubuh tetap sehat. Virus corona atau disebut dengan COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan hampir menyebar ke seluruh negara, termasuk Indonesia, hanya dengan waktu yang singkat dalam beberapa bulan saja. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk menekan angka penularan virus corona. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Virus corona atau SARS coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Namun pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi yang ringan seperti flu. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan kalau seseorang itu terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua ada batuk kering, dan yang ketiga adalah sesak nafas. Tetapi dari 3 gejala tersebut ada beberapa gejala lain juga yang dapat timbul ketika seseorang itu terinfeksi virus corona, seperti diare, sesak nafas, lalu hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium, dan ruam-ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan benar dari gejala virus corona, itu diperlukan rapid test atau tes PCR. Teman-teman, virus corona ini penularannya sangatlah cepat. Virus corona bisa menular melalui benda-benda yang sering kita sentuh, misalnya seperti uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan bisa fatal bila terjadi pada orang yang lanjut usia, ibu hamil, atau orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Untuk itu, kita perlu menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit di masa pandemi seperti ini dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Lalu bagaimana sih caranya menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini? Di sini aku ada tips nih buat teman-teman semua tentang cara menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kira-kira apa aja nih tipsnya? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, ini dia tips buat teman-teman semua. Gimana sih caranya kita itu menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini? Nah, yang pertama adalah menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap sehat di masa pandemi seperti ini, kita dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, seperti 4 sehat 5 sempurna. Nah, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi buah, sayur, makan makanan yang berprotein, dan memperbanyak juga mengkonsumsi makanan yang bisa untuk menambah daya tahan tubuh kita. Yang kedua adalah menjaga tubuh agar tetap terhidrasi. Nah, kita juga perlu loh teman-teman untuk memastikan tubuh kita itu mengkonsumsi air yang cukup, mendapatkan asupan air yang cukup supaya tubuh kita itu tetap terhidrasi dan terhindar dari dehidrasi.
Mengkonsumsi air putih juga dipercaya dapat membantu menjaga sistem imunitas tubuh kita itu supaya tetap fit. Ya kita juga boleh kok mengkonsumsi minum kopi, minum teh, atau minuman manis yang lainnya. Cuman harus tetap dalam porsi yang sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah berolahraga secara teratur. Hayo ngaku kalian, siapa dari teman-teman semua yang suka males olahraga, termasuk saya. Oke, jadi olahraga itu tuh manfaatnya banyak sekali, baik manfaat untuk fisik maupun psikologis dalam diri kita. Dan kedua hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi sistem imunitas di dalam tubuh. Nah, buat teman-teman yang mager olahraga keluar rumah, itu teman-teman bisa kok olahraga di rumah aja. Olahraga yang santai-santai aja, yang simpel-simpel aja. Teman-teman cari di YouTube, cari rujukan video-video tentang olahraga yang bisa dilakukan di rumah, seperti jumping jacks, push up, dan high knees. Jumping jack adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh semua orang dan dapat dilakukan di mana saja, terutama di rumah. Gerakannya sederhana, yakni hanya melompat sambil membuka tangan dan kaki lalu mengatupkannya kembali. Lalu yang selanjutnya ada push up. Push up merupakan salah satu latihan sederhana yang bisa dilakukan di rumah tanpa memerlukan alat fitness yang mahal. Ini adalah contoh gerakan push up yang tepat. Lalu yang selanjutnya adalah high knees. High knees juga dapat teman-teman lakukan di rumah loh, dan gerakannya pun tidak terlalu sulit. Ini adalah contoh gerakan high knees. Tapi kalau teman-teman mau olahraga di luar, juga boleh banget. Olahraga seperti jogging, terus bersepeda. Ketika kita tidak ingin menggunakan masker saat berolahraga, teman-teman dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah hindari berolahraga secara berkerumun atau berkelompok. Jika teman-teman ingin bersepeda atau jogging, usahakan lakukan secara mandiri. Yang kedua, pilih rute olahraga yang sepi untuk menghindari kerumunan banyak orang. Dengan begitu, kamu tidak akan memerlukan masker saat berolahraga. Nah, itu juga bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, tips yang keempat, tips yang terakhir, sebenarnya masih banyak ya teman-teman yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita di tengah pandemi seperti ini. Cuman di sini aku bakalan bagiin 4 tips aja ke teman-teman. Nah, yang terakhir adalah tidur yang cukup. Ayo ngaku teman-teman semua, pasti diantara teman-teman semua ini yang lihat video ini, itu teman-teman banyak yang sering begadang. Saya juga sering banget begadang untuk hal-hal yang menurut saya kadang nggak jelas tapi tetap saya lakuin. Ya mungkin teman-teman begadang alasannya ngerjain tugas, atau ada juga yang main game, atau chatan sama doinya, pokoknya banyak banget ya. Padahal ya teman-teman, tidur di malam hari dengan jadwal yang ideal itu dapat menunjang kinerja organ, metabolisme, dan dapat menjaga daya tahan tubuh. Sedangkan begadang atau tidak tidur atau terjaga semalaman itu dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, terus suasana hati, sampai kesehatan fisik kita. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dampak buruk yang dapat terjadi ketika kita itu sering begadang. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Yang kedua, dapat menurunkan kemampuan otak. Yang ketiga, rentan terkena depresi. Dan yang terakhir itu dapat menyebabkan rasa kantuk di siang hari dan microsleep. Nah, apa sih microsleep itu? Microsleep adalah tidur sebentar tanpa sadar selama beberapa detik. Jadi kayak yang seret gitu loh teman-teman. Pasti teman-teman pernah ngerasain juga kan? Kadang kalau lagi naik kendaraan, lagi naik motor itu kadang kayak ngantuk terus tiba-tiba gitu. Nah, itu bisa bahaya banget buat keselamatan kita. Nah, sekarang teman-teman semua udah tahu ya beberapa cara untuk menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tentunya hal-hal yang saya sebutkan tadi itu harus teman-teman lakukan secara rutin supaya sistem imunitas tubuh kita itu tetap fit dan dapat melawan serangan dari si virus corona. Jika kita sedang berada di luar rumah, ada baiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Nah, di sini pasti teman-teman semua banyak yang masih lalai kalau keluar rumah itu nggak pakai masker.
Jangan lupa pakai masker ya teman-teman kalau keluar rumah, karena kan kita tidak tahu ya siapa yang akan menularkan virus corona dan siapa yang akan tertular oleh virus corona tersebut. Misalnya kalau kita keluar rumah nggak pakai masker dan ternyata kita itu terinfeksi virus corona, kita menularkan ke teman kita, kan kasihan tuh teman kita jadi tertular virus corona padahal dia pakai masker, tapi dia terkena cipratan air liur saat kita berbicara atau saat kita bersin, itu dapat menjadi media penularan si virus corona. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga pembahasan kita di video kali ini tentang tips menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Buat teman-teman semua, thanks for watching. Terima kasih udah tonton video aku. Jangan lupa buat like, komen di bawah sini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dimanapun kita berada dan kita terhindar dari serangan si virus corona ini. Saya Deva Asya Safariha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.